tradisi bareng teman. Oke, di sini sesuai dengan judul podcast, hari ini kita akan membahas mengenai budaya yang ada di masing-masing teman-teman di sini ya. Nah, yang pertama itu kenalan dulu nih sama kakak siapa? perkenalkan, nama saya Anggun Tamara. Uci Nirwana. Dan saya Hanifatul Afifah. Nah, kita mulai dari Anggun dulu ya. Ya, Nah, boleh Anggun nih. berasal dari mana nih? Saya berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lebih tepatnya di Kota Kuala Tungkal. Oke, kemarin kan sudah tentunya mencari tahu ya dan melakukan wawancara mengenai budaya yang Anggun angkat. Nah, budaya apa yang Anggun angkat? Budaya yang saya angkat itu tradisi arakan sahur. Oh, tradisi arakan sahur, menarik ya. Jadi tradisi arakan sahur itu apa sih? Kalau lebih singkatnya itu tradisi arakan sahur itu membangunkan orang sahur, yang dimana kan berkeliling kota gitu, terus sambil membangunkan orang sahur pada waktu sahur gitu, untuk lebih singkatnya. Jadi arakan sahur ini berarti itu di bulan Ramadan aja ya? Iya, tradisi ini dilakukan pada bulan Ramadan, biasanya pada setiap malam minggu. Jadi pada malam minggu bulan Ramadan itu jalanan kota itu bakal ramai karena bakal ada tradisi itu. Nah, di dalam acara tradisi arakan sahur ini apakah ada hal-hal tertentu yang ada di dalamnya kayak alat musik atau apa gitu? Kalau untuk alat musiknya itu ada seperti pentungan yang dari bambu itu, Oh, iya. terus ada beduk. Nah, terus karena seiring berkembangnya waktu nih, berkembangnya zaman, ditambah tuh alat musiknya ada yang ada dari biola juga, terus ada alat musik lainnya gitu. Oke, nah ada nggak tantangan yang dihadapin Anggun kemarin untuk melakukan wawancara atau mengenai cari tahu tentang tradisi yang Anggun angkat? Kalau untuk tantangannya sendiri tuh sepertinya sulit untuk menemukan orang yang mau diwawancara, karena orang tuh ada yang gimana ya jelasinnya gitulah. Pokoknya intinya sulit mencari orang yang mau diwawancara aja. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk Uci sendiri nih dari mana nih asalnya? Oke, aku berasal dari Kabupaten Muaro Bungo, lebih tepatnya itu Kota Bungo ya, Ya. di Kecamatan Batindigo. Nah, adapun budaya yang aku ambil kemarin itu tentang krinok. Apa tuh kerinok tuh? Oke, krinok ini adalah sebuah nyanyian yang dituangkan dalam bentuk lagu. Nah, krinok ini pada zaman dahulu ini istilahnya itu perasaan tertekan batin antara perempuan atau laki-laki yang merasa. Jadi dalam krinok ini, dalam bentuk nyanyian ini ada nada-nada yang mendayu-dayu yang harus dikasihani gitu. Berarti sakit hati ini Ya, ya. sakit hati antara laki-laki dan perempuan. Oh, nah, krinok ini biasanya dimainkan atau dilaksanakan pas kapan nih? Apakah ada acara-acara tertentu gitu atau cuman dimainkan sehari-hari? Zaman dulu krinok ini biasanya dibunyikan di mana saja bisa, tapi sebagai budaya yang harus dilestarikan ya, krinok sekarang itu susah ditemui dan juga tentunya ada di acara-acara tertentu seperti ada acara pesta pernikahan, acara-acara besar di Muaro Bungo atau acara-acara yang ada di dusun kayak pacu perahu itu ada pasti. Kalau untuk tantangannya sendiri nih, apa nih tantangan pas pada saat mau wawancara tuh? Hampir sama Anggun tadi ya. Tantangan yang aku hadapin itu tentunya susah mau mencari orang yang mau kita wawancara karena kebanyakannya yang lebih tahu tentang krinok ini kebanyakan tuh orang tua-tua tapi sudah tidak ada lagi. Tapi alhamdulillah kemarin ketemu sama penyanyi yang lebih tahu kisahnya. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Oke, terakhir ya. Ya. Selanjutnya kita cari tahu nih sama kakak sebelah Siapa ini. nih? Baik, jadi tepatnya ada di Kabupaten Sarawangun, Kecamatan Singkut, yaitu ada tradisi kuda lumping pada bulan Suronan. Menarik. Kuda lumping itu apa ya? Jadi kuda lumping itu sebuah tradisi atau seni yang berisi penari-penari dengan diiringi alat musik seperti gamelan. Itu kapan tuh dilaksanakannya tuh? Jadi kuda lumping ini dilaksanakannya pada bulan Suro. Ada juga pada acara-acara tertentu di desa. Ada nggak tantangan yang Hanif hadapin kemarin itu untuk mencari tahu tentang budaya yang Hanif ambil? Tentunya pasti ada. Tantangannya yaitu untuk mencari narasumbernya. Nah, untuk mencari narasumbernya itu mengalami kesulitan karena orangnya ada yang sudah meninggal. Tetapi saya menemukan salah satunya yaitu ketua organisasinya. Jadi saya melakukan wawancara kepada ketua organisasinya. Ternyata banyak juga
juga ya tradisinya. Menarik juga ya, tradisi yang harus kita lestarikan untuk kedepannya gitu sebagai generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifatul Afifah dari Universitas Jambi. Izin Bapak untuk melakukan wawancara. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pujianto. Pujianto. Baik Bapak, izin untuk melakukan wawancara Bapak. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama itu, apa pengertian dari tradisi suronan Bapak yang biasanya dilakukan di desa ini? Tradisi suronan itu sendiri kita mengandung arti ya, dalam artian kita itu sudah memperingati di bulan Suro atau Muharram. Kalau dari tradisi Jawa sendiri, Siapa saja biasanya yang terlibat dalam pertunjukan suronan ini? baik untuk yang terlibat di suroan itu biasanya ya dari organisasi itu sendiri ya. Dikarenakan kayak organisasi kita ini boleh dikatakan organisasi dari kesenian tradisi Jawa ya. Jadi yang disebut suroan itu sendiri sebenarnya dari orang-orang Jawa yang menggunakan apa itu dari orang Jawa. Jadi kesenian itu sendiri, organisasi kesenian itu sendiri ya yang orang-orangnya ya orang-orang Jawa khususnya, terus ada juga dari anggota-anggota lain. Jadi cuma anggota organisasi. Ya. Dalam organisasi itu dari orang-orang tuanya, anak-anaknya ya. Itu anak-anak ya tentunya anak-anak yang sudah dewasa ya. Karena dikarenakan dari anak-anak sendiri, dari penari-penarinya itu dari anak-anak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, kapan tradisi suronan ini pertama kali muncul di sini dan perkembangannya? Pertama kali muncul di daerah ini ya? Iya. Kalau pertama kali muncul di daerah ini, kami mengadakan suroan itu sejak berdirinya organisasi itu sendiri. Kalau organisasi yang kita miliki ini, kurang lebih di sini kalau tahunnya saya lupa itu tahun berapa, itu kan sudah hampir ratusan tahun. Gitu. Jadi kalau kami ini mengadakan tradisi suroan itu ya di saat kami organisasi kami berdiri. Jadi dari itu hingga saat ini setiap kali di bulan Suro kita mengadakan. Kemudian Pak, di mana acara ini dipertunjukkan? Acara dipertunjukkan itu biasanya kita di sanggar, karena kita punya sanggar. Jadi biasanya kita diadakan di sanggar. Kadang bahkan itu dari anggota sendiri kalau dia menginginkan, mungkin kalau bahasa Jawanya itu, oke lah kita mengadakan surat di tempat saya. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Cuma yang jelas kalau memang tidak dari anggota itu tidak ada yang berkenan bertempatan untuk itu, biasanya kita tetap mengadakan di sanggar. Pak, untuk pertanyaan yang kelima, mengapa tradisi suronan ini dianggap penting dalam budaya masyarakat di sini dan apa makna yang terkandung dalam pertunjukan acara suronan ini? Ya dianggap penting itu dianggap penting ya penting, dianggap enggak juga ya mungkin bagi yang menganggap itu enggak penting itu mungkin orang yang misalnya mempunyai keyakinan bahwasanya itu enggak penting gitu ya. Cuman kalau macam kita ini khususnya dari Jawa ya itu ya dianggap penting ya, dianggap penting gini, pentingnya bagi kita itu kenapa harus diadakan di bulan Suro ya, itu pun mungkin dari dulunya ada sejarahnya ya, kenapa harus diadakan di bulan Suro. Terus kemungkinan selain daripada itu mengenai arti daripada diadakannya ini, kita itu sekedar ini ya, melestarikan dari budaya. Nah itu melestarikan dari budaya Jawa itu sendiri. Jadi untuk generasi ke generasi itu supaya nantinya itu bahwasanya kesenian itu tetap ada, khususnya kesenian dari Jawa ya, budaya Jawa ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari bahasa Jawanya bahasanya itu menguri-uri ya. Kalau dari kita ya melestarikan lah. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, bagaimana proses pelaksanaan pertunjukan dan alat musik apa saja yang digunakan dalam pertunjukan? Proses mengadakan pertunjukan itu tentunya berbeda dari nama organisasi itu sendiri. Contohnya dari kesenian, kalau kita ini kan dari kesenian kuda lumping ya, itu mempunyai beberapa aliran, cuma namanya tetap kuda lumping ya, cuma alirannya berbeda dan juga mengenai prosesnya pun tentunya berbeda. Jadi itu mengenai proses dari dan juga alat kesenian itu tergantung daripada organisasi itu sendiri, itu menggunakan aliran yang di mana. Makanya dalam aliran ini sebagai contoh kadang ada yang namanya kesenian jaranan pegon atau mungkin Banyumasan. Itu pegon dengan Banyumasan itu sudah berbeda. Cuman kadang orang dari secara umum orang menyebutnya itu kuda lumping. Cuman versinya kan berbeda. Jadi dari versi berbeda ini, jadi itu menyangkut ataupun bisa dikatakan dari alat kesenian tentunya kan berbeda. Jadi kalau macam kita ini ya simpel, kalau macam kita ini simpel alatnya ya kayak gendang ya, kayak kenong kayak dan lain sebagainya. Terus tentunya dibantu dengan sound system kan. Kalau organisasi dari Bapak itu biasanya yang mana? Kalau kita pegon, Pegon. kita pegon. Jadi makanya pegonan itu udah kita gabung ya. Dikarenakan kalau yang sekarang ini keseniannya itu udah kesenian apa namanya? Boleh dikatakan milenial ya. Dari segi tariannya pun udah banyak bergabung kombinasinya. Ya. Jadi ya dikatakan pegon murni itu ya tidak. Cuman kita dari selain dari pesantren kita mengambil alur yang pegon. Baik Bapak, terima kasih. Podcast kita hari ini tuh banyak banget ya budaya yang baru kita tahu juga dari teman-teman semua. Iya, ternyata banyak ya. Banyak budaya yang menarik yang harus kita kembangkan dan lestarikan terus. Nah, Indonesia ini kan adalah salah satu negara dengan keberagaman budaya yang paling banyak, ras, suku, agama, etnis dan lain-lain. Nah, tentunya kita sebagai generasi muda itu harus
kita lestarikan budaya Indonesia. Yeay. Nah, sekian podcast bersama TBT, tradisi bareng teman. Untuk ilmunya semua semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa kita lebih tahu mengenai budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita tutup. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching.